Apa sih analisis data itu? Analisis data adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menafsirkan data dengan tujuan menemukan informasi yang berharga, menarik kesimpulan, dan mendukung pengambilan keputusan. Mengapa analisis data itu penting? Yang pertama, yaitu sebagai pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang kedua, mengidentifikasi tren. Yang ketiga, memecahkan masalah. Pada tahap editing data, yang biasanya dikenal sebagai tahap pemeriksaan data merupakan proses di mana peneliti meninjau kembali data yang telah terkumpul untuk memastikan bahwa data tersebut memadai dan dapat diolah dengan baik. Dalam proses editing data terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Nah, di sini kita akan memperhatikan 6 aspek. Yang pertama yaitu lengkapnya pengisian, yang dimana setiap kuesioner harus diisi dengan lengkap. Jangan sampai ada kolom jawaban yang kosong. Nah, kolom jawaban yang kosong ini akan menimbulkan kebingungan dalam pengkodean nanti saat kita menghitung datanya menggunakan SPSS maupun Smart PLS. Nah, yang kedua yaitu tulisan yang jelas, yang dimana tulisan yang buruk atau acak-acakan atau sukar dibaca dapat mempersulit pengelolaan data. Nah, kesulitan ini dapat membuat peneliti salah dalam menangkap maksud dari jawaban, sehingga jawaban yang didapatkan akan sia-sia, terutama untuk jawaban terhadap bentuk-bentuk pertanyaan terbuka. Maka tulisan sedapat mungkin jelas atau bisa dengan menggunakan huruf cetak. Yang ketiga yaitu kejelasan makna jawaban. Pewawancara harus menuliskan jawaban dengan susunan yang rapi dan tulisan yang jelas. Nah, susunan yang rapi itu merupakan bahwa si pewawancara menuliskan jawaban dengan pola kalimat yang lengkap, jelas, logis, dan sistematis. Ada yang diterangkan dan ada yang menerangkan. Nah, untuk yang keempat yaitu konsistensi dan kesesuaian antar jawaban. Jawaban responden yang dicatat pewawancara cukup logis dan sesuai antara jawaban di pertanyaan yang satu dengan jawaban yang lain di pertanyaan yang lainnya. Nah, yang kelima yaitu relevansi jawaban. Apabila pewawancara kurang cakap merumuskan pertanyaan yang diajukan, maka responden sering kali memberi jawaban yang ternyata tidak ada kaitannya dengan persoalan sebenarnya. Yang keenam yaitu keseragaman kesatuan data. Nah, jawaban itu harus relevan ya teman-teman dengan maksud pertanyaan yang sebenarnya. Data harus dicatat dalam satuan yang seragam. Apabila tidak, maka kesalahan dalam pengelolaan dan analisis data mungkin akan terjadi. Coding data. Proses coding data adalah upaya untuk menyederhanakan data penelitian. Coding dilakukan agar data mudah dianalisis dan data yang ada diringkas. Coding data dalam penelitian kuantitatif lebih mudah jika dibandingkan dengan penelitian kualitatif. Namun, coding data dalam penelitian kualitatif kadangkala menyebabkan hilangnya informasi karena data diringkas. Dapat dikatakan secara singkat bahwa tahap-tahap pertama dalam coding adalah mempelajari jawaban dari responden, memutuskan perlu tidaknya dikategorikan lebih dahulu, dan memberi simbol angka pada jawaban tersebut. Tahap-tahap itu harus dilakukan untuk setiap pertanyaan atau variabel dalam kuesioner satu demi satu. Ini adalah poin tabulasi data. Tabulasi data merupakan langkah memasukkan data berdasarkan hasil penggalian data di lapangan. Untuk memperoleh nilai suatu variabel, misalnya nilai X1, X2, atau X3 bisa langsung data asli dari lapangan dan bisa merupakan hasil penjumlahan dari beberapa poin pertanyaan yang telah dijawab oleh responden. Tabulasi data dapat dilakukan pada Microsoft Excel terlebih dahulu dan setelah selesai baru di-copy ke program SPSS atau bisa langsung dilakukan di program SPSS. Namun, berdasarkan pengalaman, jika data untuk suatu variabel merupakan hasil penjumlahan dari beberapa poin pertanyaan,
yang diajukan, maka akan lebih mudah dan cepat proses tabulasinya jika dilakukan pada Microsoft Office Excel terlebih dahulu. Selanjutnya ada pengujian analisis data. Ada 4 pengujian analisis data. Yang pertama ada secara deskriptif, secara inferensial, data kualitatif, dan data kuantitatif. Pertama, teknik analisis data secara deskriptif merupakan teknik analisis yang dipakai untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data-data yang sudah dikumpulkan seadanya tanpa ada maksud membuat generalisasi dari hasil penelitian. Yang kedua, data secara inferensial merupakan statistik yang dipakai untuk melakukan analisis data dengan cara membuat kesimpulan yang berlaku secara umum. Ciri dari analisis data inferensial yaitu digunakannya rumus statistik tertentu, lalu hasil perhitungan yang sudah dilakukan itulah nantinya yang akan menjadi dasar dari pembuatan generalisasi yang berasal dari sampel bagi populasi. Selanjutnya ada teknik analisis data kualitatif, merupakan proses untuk menginterpretasikan, memahami, dan memberikan makna terhadap data yang berbentuk kata-kata, narasi, atau gambar, bukan angka. Teknik ini melibatkan beberapa langkah, termasuk pengumpulan data, reduksi data, atau penyederhanaan dan pemilihan data yang relevan, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi. Yang terakhir ada analisis data kuantitatif. Bagian yang menjabarkan langkah yang harus diikuti oleh peneliti sejalan dengan model analisis yang dikembangkan. Digunakan untuk menguji hipotesis apapun yang dikemukakan dalam subbab sebelumnya, menggunakan instrumen, perangkat lunak, atau program apa yang digunakan di komputer. Prosedur uji hipotesis. A. Hipotesis 0. Rata-rata sebelum pelatihan sama dengan rata-rata setelah pelatihan. Hipotesis alternatifnya, rata-rata sebelum pelatihan lebih besar daripada rata-rata setelah pelatihan. Kemudian yang B, hipotesis 0, rata-rata sebelum pelatihan sama dengan rata-rata setelah pelatihan. Hipotesis alternatifnya, rata-rata sebelum pelatihan kurang dari rata-rata setelah pelatihan. Contohnya dari pernyataan penelitian, ada perbedaan produksi antara gaya lama dan yang menerima metode baru. Hipotesis statistiknya, hipotesis 0 atau H0, rata-rata produksi dengan metode baru sama dengan rata-rata produksi dengan gaya lama. Lalu hipotesis alternatifnya atau H1, rata-rata produksi dengan metode baru tidak sama dengan rata-rata produksi dengan gaya lama. Langkah uji hipotesis. Yang pertama, rumuskan pernyataan-pernyataan hipotesisnya, yaitu H0 dan H1. Pilih alfa tertentu dan tetapkan batas kritisnya, yaitu pertama, nilai-nilai Z-tabel untuk tabel besar, atau nilai-nilai T-tabel untuk sampel kecil. Nilai alfa yang lazim digunakan adalah 5%, 10%, dan 1%. Yang ketiga, tentukan kriteria pengujian, yaitu kriteria menerima H0 atau menolak H1 dan menolak H0 menerima H1. Yang keempat, hitung nilai Z hitung sampel besar atau nilai T hitung sampel kecil. Yang kelima, simpulkan hasil pengujian berdasarkan perbandingan nilai Z hitung terhadap nilai Z-tabel atau nilai T hitung terhadap nilai T-tabel. Lalu yang terakhir, tafsirkan makna dari simpulan yang ditarik, yakni jika H0 diterima alias H1 ditolak, apa makna bisnis atau ekonominya? Atau jika H0 ditolak alias H1 diterima, apa pula makna bisnis atau ekonominya? Contoh kasus studi apa yang bisa dilakukan dengan Smart PLS maupun SPSS? Nah, sebelum kita menanjak ke situ, kita harus tahu apa sih Smart PLS itu dan apa sih SPSS itu. Nah, Smart PLS sendiri merupakan software yang fleksibel alias mudah digunakan, tetapi tetap sistematis alias teratur, juga menyediakan berbagai fitur untuk menganalisis data, mengelola data, mengekstrak data, membandingkan data, mengeksplorasi data, dan menyusun kembali data yang besar dan tidak teratur
atau terstruktur dan tidak bisa dianalisis dengan statistik. Dengan software ini, peneliti bisa menemukan hal-hal yang sekiranya tidak terlihat rumit. Nyatanya, data tersebut terdeteksi rumit oleh software ini dan bisa saja menemukan hal-hal tersembunyi di dalam data yang sedang diteliti. Nah, lalu apa sih SPSS itu? SPSS atau Statistical Package for the Social Science merupakan software pengelola data statistik yang awalnya digunakan dalam ilmu sosial. Sekarang dipakai di berbagai bidang seperti riset pasar, survei, kesehatan, pemerintahan, dan pendidikan. SPSS sendiri lebih mudah ya daripada Smart PLS. Nah, menunya juga mudah digunakan, dialognya juga sederhana, serta memiliki kemampuan analisis statistik yang tinggi. Teknik analisis data menggunakan SPSS. Yang pertama, buka file, open, lalu pilih data, atau bisa langsung open data dokumen. Terus pilih file yang ingin diinput. Lalu tampilan data yang telah diinput akan seperti ini. Teknik analisis data Smart PLS. Sebelum memulai dalam menjalankan aplikasi Smart PLS, peneliti biasanya terlebih dahulu menyiapkan data penelitian menggunakan angket atau kuesioner yang harus ditabulasi ke dalam Excel. Jika kuesioner disebar dalam bentuk Google Form, maka harus mendownload dalam bentuk Excel terlebih dahulu, lalu disusun ulang agar data siap untuk dianalisis. Jika data sudah disiapkan dalam bentuk Excel, lalu di-save as ke CSV seperti gambar di sini ya. Selanjutnya membuka aplikasi Smart PLS. Nah, ini merupakan gambar menu Windows Smart PLS. Ini ada gambarnya. Terus selanjutnya membuat project baru atau create new project. Terus klik file, klik new project. Pada file name isi nama file yang akan diolah atau create. Selanjutnya mengimport data dengan cara klik import data dan import data file. Setelah mengimport data file, cari data. Ini contohnya ada PT Mawar Sejahtera CSV. Di tempat file itu disimpan, lalu klik buka. Kemudian habis di create model, di model type, dengan judul lalu save. Lalu menggambar model. Cara laten variabel dengan indikator, maka terlebih dahulu membuat variabel laten dengan laten variabel. Lalu klik di area drawing, highlight variabel indikator dari area data ke variabel indikator. Lalu drag and drop dengan mouse ke variabel laten sesuai dengan variabel yang telah dibuat. Cara membuat laten variabel diberi hubungan seperti gambar di sini ya. Gambar 3 panah ini, 4. Lalu rename laten variabel, klik 2 kali pada laten variabel dan rename sesuai dengan variabel Anda. Kemudian klik 2 kali pada variabel selanjutnya sehingga hasilnya bisa sebagai berikut. Nah, ini gambar selanjutnya. Dari drag indikator masing-masing konstruk ke dalam variabel laten sehingga terlihat seperti berikut. Di sini tidak ada data yang valid, jadi tidak ada yang dikeluarkan atau dihapuskan. Oke, seperti itu cara teknik menggunakan aplikasi Smart PLS. Contoh studi kasus. Studi kasus SPSS. Judul artikel, analisis bauran pemasaran jasa terhadap keputusan pembelian pada apartemen Taman Sari, Prospero, Sidoarjo. Permasalahan pengaruh bauran pemasaran terhadap keputusan pembelian apartemen Taman Sari,
Prospero Sidoarjo. Sampel dijalankan dengan teknik non-probability sampling melalui accidental sampling serta sampel yang digunakan berjumlah 100 responden yang dimana teknik pengumpulan datanya menggunakan pemberian kuesioner. Variabel yang diteliti mencakup variabel bebas yakni bauran pemasaran 7P serta variabel terikat berupa keputusan pembelian. Hasil yang dapat disimpulkan. 1. Pada pengaruh variabel, hasil analisis menunjukkan bahwa variabel produk, harga, tempat dan proses memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Sebaliknya, variabel promosi, orang dan bukti fisik tidak menunjukkan pengaruh signifikan. Hal ini berarti bahwa aspek-aspek seperti kualitas produk dan harga yang kompetitif lebih menentukan keputusan konsumen untuk membeli apartemen. Yang kedua, secara simultan, semua variabel dalam bauran pemasaran yaitu 7P berkontribusi positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Hal ini menegaskan bahwa meskipun beberapa variabel tidak berpengaruh secara individual, kombinasi dari semua elemen pemasaran tetap penting dalam mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Yang ketiga, penelitian ini menyorot pentingnya strategi pemasaran yang terintegritas untuk perusahaan properti, terutama dalam konteks persaingan yang ketat. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian, perusahaan 20 dapat merumuskan strategi yang lebih efektif untuk menarik minat konsumen dan meningkatkan penjualan. Penyusunan laporan dan pembahasan. Tugas akhir artikel atau karya tulis ilmiah terdiri atas 2 bagian, yaitu bagian pengesahan dan bagian isi. Masing-masing bagian tersebut akan dijelaskan secara terperinci sebagai berikut. Bagian pengesahan. 1. Sampul. 1 lembar berisi lampiran 3. A. Judul sesuai judul artikel atau karya tulis ilmiah dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. B. Penulis, mahasiswa dan pembimbing. C. Logo universitas. D. Identitas fakultas, jurusan, prodi, bulan, dan tahun. Yang kedua, pengesahan, lampiran 3. A. Pengesahan mahasiswa pembimbing, kaprodi, dan dekan. B. Daftar isi. Penyusunan laporan dan pembahasan. Pernyataan-pernyataan lampiran 5 dan 6. A. Pernyataan dosen pembimbing, yaitu terkait penyerahan proses publikasi pada bidang pengembangan publikasi ilmiah universitas atau sebaliknya. Lampiran 5. B. Pernyataan mengenai karya tulis ilmiah dan sumber informasi serta pelimpahan hak cipta oleh mahasiswa kepada universitas. Lampiran 6. C. Judul artikel atau karya tulis ilmiah. Judul artikel atau karya tulis ilmiah harus dituliskan secara singkat dan jelas dan harus menunjukkan dengan tepat masalah yang hendak dikemukakan. Tidak memberi peluang penafsiran yang beraneka ragam, ditulis dengan huruf kecil dan di tengah paragraf. Judul artikel atau karya tulis ilmiah tidak boleh mengandung singkatan kata yang tidak umum digunakan. Gagasan utama artikel atau karya tulis ilmiah dikemukakan terlebih dahulu dan baru diikuti dengan penjelasan lain. D. Nama penulis. Nama mahasiswa dan nama dosen pembimbing tanpa gelar dilengkapi dengan informasi afiliasi
yaitu program studi, fakultas, dan universitas, serta email korespondensi. Abstrak. Ditulis dalam bahasa Inggris, jumlah kata dibatasi maksimal 150. Abstrak harus dibuat seringkas mungkin, akurat dan jelas, serta menggambarkan penelitian yang Anda lakukan dan menegaskan hasil penelitian. Pendahuluan. Pendahuluan harus berisi secara berurutan latar belakang umum, kajian literatur terdahulu, state or art, sebagai dasar pernyataan kebenaran ilmiah dari artikel atau karya tulis ilmiah, analisis gap dari apa yang telah dihasilkan oleh penelitian terdahulu, dan pernyataan pentingnya penelitian dilakukan. Literatur review. Metode penelitian. Hasil dan pembahasan. Simpulan. Ucapan terima kasih. Referensi. Penyusunan laporan dan pembahasan selanjutnya yaitu pastikan menyimpan semua data mentah dari proses penelitian ini, karena data mentah tersebut nanti perlu untuk diunggah pada arsip website kampus. Data mentah yang dimaksud diantaranya: 1. Gambar-gambar milik sendiri yang muncul pada artikel atau karya tulis ilmiah. 2. Data dalam bentuk CSV, BIB, XLSX yang belum diolah. 3. Video rekaman interview atau lembar isian survei, tentunya dengan memperhatikan aspek kerahasiaan atau peraturan-peraturan atau putusan hukum atau sumber hukum lainnya yang merupakan objek data untuk mahasiswa. Kesimpulan, berdasarkan pembahasan mengenai analisis data dapat disimpulkan bahwa analisis data upaya atau cara untuk mengolah data menjadi informasi, sehingga karakteristik data tersebut bisa digunakan untuk membantu mengambil keputusan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian marketing. Tahap editing data atau yang disebut juga tahap pemeriksaan data adalah proses peneliti memeriksa kembali data yang telah terkumpul untuk mengetahui apakah data yang terkumpul cukup baik dan dapat diolah dengan baik. Teknik coding digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam kategori tertentu agar lebih mudah dianalisis, sedangkan tabulasi data memudahkan penyajian informasi dalam bentuk tabel atau grafik yang terstruktur. Memfasilitasi penarikan kesimpulan, pengujian data dilakukan untuk mengidentifikasi pola dan hubungan, baik melalui metode statistik maupun interpretatif. Dan pemilihan metode yang tepat sangat penting untuk menghasilkan kesimpulan yang akurat. Proses analisis data meliputi pengumpulan, pengolahan, dan interpretasi hasil yang perlu dilakukan secara sistematis dan berulang untuk memastikan kesimpulan yang sesuai dengan data. Penerapan analisis dalam kasus studi menunjukkan bagaimana metode dan teknik digunakan untuk memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian, membantu peneliti memahami kompleksitas penerapan teori. Selain itu, penyusunan laporan hasil analisis harus jelas dan terstruktur, mencakup temuan utama serta pembahasan yang menghubungkan temuan dengan teori atau studi sebelumnya, sehingga dapat memberikan implikasi bagi praktik dan penelitian selanjutnya. Secara keseluruhan, proses analisis data memainkan peran penting dalam mencapai kesimpulan yang valid dan meyakinkan
yang berkontribusi signifikan terhadap bidang kajian yang diteliti. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.